Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel Rian TV. Saya masih ingat beberapa hari yang lalu dan masih segar banget dalam ingatan saya terkait masalah kritik Anies Baswedan tentang jalan yang dibangun di era SBY itu lebih panjang daripada jalan yang dibangun oleh Jokowi. Khususnya ini yang dibahas ini bukan tol ya, kalau tol itu sudah lewat jauh ya, tidak ada apa-apanya. Ini yang dibahas tentang jalan yang non bayar atau non tidak berbayar ya, jadi non bayar atau tidak berbayar. Contohnya jalan-jalan provinsi ya, itu seperti itu tidak berbayar dan itu gratis ya. Dan saya rasa memang sebelum ya, ini kemarin saya sempat sudah membuat video tentang ini, itu sebelum Menteri ya Kementerian PUPR itu klarifikasi, semacam memberikan penjelasan ya dengan datanya yang sangat valid ini ya, itu saya sudah berpikir ini Anies ngibul apalagi ini yang memang sebelumnya juga sudah ngibul terkait masalah emisi itu pun menjadi sebuah bahan pembicaraan yang ataupun lelucon di dunia di Indonesia ya, di masyarakat Indonesia seperti itu. Dan kali ini terkait masalah jalan ini jelas-jelas ini datanya yang diungkapkan Anies itu adalah data BPS. Nah, dan ini perwakilan Menteri PPR menjelaskan bahwa sebenarnya dana BPS itu bukan sebenarnya data BPS itu bukan data jalan baru yang dibangun kemudian dicatat di situ. Nah, tetapi jalan yang itu perubahan nama jalan. Jadi yang dulunya jalan-jalan kabupaten, jalan desa seperti itu diubah menjadi jalan provinsi. Nah, kalau provinsi kan yang memegang anggarannya itu kan dari APBN seperti itu. Nah, itu yang tercatat di BPS seperti itu. Dan Anies ya mengungkapkan menjelaskan dengan data ini seperti itu ya. Makanya memang ya dalam pemerintahan SBY itu diakui ya seperti itu. Itu perubahan nama jalan atau perubahan status jalan dari jalan-jalan kabupaten menjadi jalan provinsi itu lebih banyak. Tapi itu bukan hasil pembangunan seperti itu. Jadi bukan hasil bangun baru, walaupun katanya ada ya sedikit lah jadi jalan baru yang dibangun, tapi itu bukan jalan kayak membuka jalan kemudian dibuat, itu bukan, tapi mengubah status jalan saja. Jadi BPS itu statusnya seperti itu, bukan mencatat nama jalan baru yang dibangun panjangnya seberapa di pemerintahan ini, bukan seperti itu. Itu sudah dijelaskan oleh Menteri PUPR ya, dan itu jelas seperti itu. Makanya kalau Anies menggunakan data ini jelas mentah sekali, datanya ini mentah sekali gitu. Jadi tidak semacam apa ya, saya rasa Anies ini sebenarnya tahu bahwa data ini bukan diperuntukkan untuk seperti itu, cuman kayak bingung ya, saya rasa ya bingung untuk semacam mau kritik apa. Zamannya Jokowi ini mau kritik apa, semuanya bagus, pembangunan bagus, kesejahteraan masyarakat bagus. Kemudian sampai detik ini salah satu ya satu-satunya presiden yang di masa akhir pemerintahan itu nilai kepuasannya itu mencapai 80%. Cuma Jokowi seperti ini. Saya juga bukan seorang yang suka menjilat seperti itu. Ini saya membacakan sebuah data yang sesungguhnya ya, bukan karena saya apa-apa membela Jokowi, bukan, tapi saya itu membela sebuah kebenaran. Kalau itu saya tidak benar, tidak akan saya bela. Ya ini masalahnya Anies ini sudah keterlaluan, sudah 2 kali ini kritik tapi dengan data-data yang mentah, ataupun malah terkesan dia berbohong ya dengan data-data ini agar
mempengaruhi masyarakat yang dimana masyarakat umum ini bisa dibohongi dengan kata seperti ini, bisa masyarakat umum yang awam yang dia tidak punya waktu untuk membaca data, menelaah data-data seperti ini, itu bisa sekali dibohongi, apalagi membohongi pengikutnya. Itu mudah sekali ya, seperti itu. Makanya ya udah, Anies, walaupun ini data-data yang tidak valid atau semacam data-data mentah yang seharusnya ini tidak bisa digunakan untuk mengkritik, digunakan saja. Ini salah satu tipe orang yang semacam menggunakan segala cara untuk meraih meraih apa yang diinginkan. Tapi mungkin ini Anies agak semacam kebingungan mungkin ya, karena sampai detik ini itu survei terakhir di Litbang Kompas kemarin itu yang unggul itu Prabowo, kemudian di angka 24% ya, kemudian Ganjar di angka 22%. Sedangkan Anies itu 13% kalau gitu. 13% itu seperti itu. Tidak naik-naik sejak dulu kan. Kalau orang mengatakan itu survei abal-abal, survei pesanan. Tapi kok semua survei mengatakan seperti itu? Aduh, apakah ini beneran seperti itu? Apakah kita menyaksikan Kompas, Litbang Kompas, bahwa Kompas itu berbohong seperti itu? Kan tidak mungkin. Ya, sedangkan Kompas ini salah satu media yang saya rasa media yang tidak terlalu berpihak, bukan media seperti Metro TV. Metro TV itu kan jelas-jelas dulu menjilat-jilat Jokowi sekali, sekarang sudah mulai ini mengkritik Jokowi gitu, ya, seperti itu. Dan ini tapi ini loh yang aneh ya. Nah, ini itu dari Partai Demokrat, walaupun ini salah ya, ini jelas-jelas data salah, ini masih melakukan pembelaan. Ini Pak Sekjen Partai Demokrat ini. Nah, ini dari Bisniscom ya, kabar 24 ini mengatakan bahwa menilai Kementerian PUPR mencoba mengaburkan masalah karena mengklaim Anies Baswedan salah memahami data BPS soal pembangunan jalan era Presiden SBY versus Presiden Jokowi. Irawan mengatakan Kementerian PUPR akan melarikan diskusi pada pembangunan jalan baru, padahal lanjutnya pembangunan jalan baru hanya salah satu dari bagian pembangunan jalan. Jadi ini mengatakan ya, jadi mengubah status jalan. Jadi Pak Sekjen Partai Demokrat itu mengatakan bahwa mengubah status jalan itu juga membangun. Jokowi, jadi SBY itu dulu banyak membangun itu, tetapi bukan membangun secara fisik, cuman mengubah status jalan yang dulu jalan kabupaten jadi jalan provinsi, seperti itu. Mengatakannya seperti itu. Tapi oke lah, kalau memang ini bisa ada semacam persepsi seperti ini dengan referensi seperti itu, oke lah. Memang pembangunan jalan itu tidak melulu membangun secara fisik ya. Tapi orang yang cawe-cawe pun sampai belum bisa membangun pun itu dikatakan mulai membangun. Katakanlah ya kayak SBY, cuman retorika yang nanti retorika seperti ini akan diteruskan gagasan-gagasan ini kan mirip-mirip Anies ke depannya, seperti itu. Bahaya ini. Negara ini sudah maju seperti ini, nanti kalau dipegang oleh orang-orang seperti ini akan mundur lagi. Bahaya ini. Ya, seperti itu ya. Jadi seperti itu. Ini masih bela. Ada lagi yang bela ya. Selain itu. Nih, ada lagi yang bela. Ini Henry Satrio. Ini katanya ini siapa ini? Analisis komunikasi politik yang mendampingi bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan. Pantas. Saya kira Henry Satrio ini seorang pengamat politik yang independen lah. Saya kira seperti itu. Ternyata memang ya pesanan juga ternyata. Ini mengatakan bahwa Hensat meminta agar Kementerian PUPR mengklarifikasi data tersebut ke salah satu media online saja. Jadi ini Henry Satrio memberikan penjelasan mengenai Anies yang dituding salah
menginterpretasikan data saat membandingkan pembangunan jalan di era Susilo Bambang Yudhoyono dengan Presiden Jokowi. Sebab menurutnya Anies hanya membacakan data dari media tersebut. Apalagi ini loh, apalagi ini cuma membacakan data. Berarti kan tidak Anies gini loh, mengkritik itu tidak melalui penelaah dulu bagaimana ini sebenarnya, apakah ini benar atau tidak, tapi berdasarkan data dari berdasarkan dari media. Jadi kayak saya membaca seperti ini ya, teruskan Anies seperti itu. Apakah memang seperti itu ya kualitasnya? Jadi tidak diteliti dulu, ditelaah ini benar atau tidak seperti itu. Bukan ya seperti itu ya. Kita bisa tahu ya bagaimana kualitasnya, tapi saya pikir Anies kualitasnya nggak sampai segitu sih. Wong dia rektor, dosen, saya bisa untuk membaca data, kemudian meneliti, menelaah tentang apa yang terjadi sesungguhnya tidak sebodoh ini saya kira. Tapi dengan ambisiusnya, dengan ambisi-ambisinya yang ingin jadi presiden, akhirnya menggunakan cara-cara yang menurut saya bodoh dan kekanak-kanakan seperti ini. Ya silahkan ya. Yang kemarin katanya ada yang komen ya di YouTube saya terkait masalah ini. Itu Anda lah yang salah membaca data. Ini pendukung-pendukung yang sebenarnya apalagi membaca data. Ya pendukung yang cuma tunduk tik seperti ini. Ya. Manut apa omongannya ya manut gitu aja seperti itu. Tanpa bisa menyeleksi apakah ini benar atau salah. Ya kita harus semakin mencerdaskan diri lah dan tidak termakan omongan-omongan yang itu hoax ya. Seperti ini sebenarnya Anies ini penipuan dan hoax ya, dengan menyebarkan data yang tidak benar seperti itu. Itulah dari saya, terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.